Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang tentunya sudah hadir di Zoom pada pagi hari ini, di kesempatan yang berbahagia ini. Saya mohon izin apakah paparan saya sudah terlihat di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah, Ibu. Baik, Bu Anita, terima kasih sekali. Baik, pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Gizi Nasional kepada Bapak Ibu ahli gizi tentunya, dan semoga momentum ini membuat kita menjadi lebih berkontribusi ya terhadap kesehatan nasional kita. Baik, sesuai dengan topik yang mintakan kepada kami, Direktorat P2 PTM. Saya perkenalkan, saya Esti Widyastuti. Mohon izin, saya mewakili Ibu Direktur yang sebenarnya sudah terjadwal ya, Bapak Ibu sekalian, tapi beliau ada hal yang tidak bisa diwakilkan beliau, sehingga meminta kami untuk mewakili beliau. Kami akan saya akan menyampaikan terkait dengan kebijakan pencegahan dan pengendalian diabetes, dan tentunya juga mencakup prediabetes di Indonesia, dan tentunya sedikit menyinggung tentang tata laksananya. Ini mungkin yang menjadi topik diskusi kita pada pagi hari ini ya. Berbicara tentang DM tentu tidak lepas dengan data ya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat kondisi di dunia, hampir 500.000.000 penduduk di dunia ini dengan diabetes ya. Dan kenapa demikian banyaknya? Karena memang ternyata faktor resikonya seperti yang terlihat di data International Health Metrics Evaluation tahun 2019, ternyata juga faktor resikonya juga cukup mendominasi peringkat teratas ya dari beban global of disease terkait dengan faktor risiko. Baik itu tekanan darah tinggi, ya, kemudian gula darah atau hiperglikemia, dan juga dengan obesitas. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan negara kita? Negara kita pun juga ternyata hampir sekitar tercatat 19,5 juta atau 10,6% ya prevalensi penduduk Indonesia ini dengan diabetes menurut International Diabetic Federation tahun 2019. Dan angka ini akan diperkirakan bisa terus meningkat ya, hampir 30 juta ya penduduk Indonesia yang akan dengan diabetes di tahun 2045. Nah, Bapak Ibu sekalian, menjadi diabetes memang sebetulnya seperti penyakit PTM pada umumnya adalah kondisi kronik. Jadi sebetulnya sebelum menjadi diabetes pun juga ada proses yang menaun atau cukup lama ya untuk menjadi diabetes. Dan sebetulnya ini menjadi satu potensi peluang kita ya untuk bisa dilakukan intervensi sebelum menjadi diabetes. Nah, bagaimana kondisinya? Nah, ini yang juga ditampilkan oleh IDF ya, bahwa sebenarnya prediabetes di Indonesia juga ternyata cukup tinggi ya. Kalau kita lihat, Indonesia menempati peringkat ketiga ya dari negara-negara yang dengan prediabetes ya, dan angka ini juga akan diperkirakan juga meningkat ya, tapi semoga dengan berbagai intervensi ya tentunya akan semakin turun peringkat kita, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara gambaran kalau diilustrasikan ya, estimasi kasus, kemudian kondisi saat ini ya, dari berbagai data yang kita dapatkan bahwa dengan 19,5 juta yang diperkirakan 19,5 juta orang di Indonesia dengan diabetes, ternyata baru sekitar 13% yang didiagnosis dan dilakukan tata laksana. Dan yang mendapatkan yang terkontrol gula darahnya atau glikemiknya, kondisi glikemiknya itu baru sekitar 1,2% ya. Dan ini tentunya menjadi tantangan kita semua yang hadir di sini, termasuk juga saya ya dan Bapak Ibu sekalian. Nah, data Riskesdas pun juga memperlihatkan bahwa Riskesdas tahun 2018 bahwa sekitar ini, angka ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan angka dari IDF ya. Kalau IDF tadi prevalensinya sekitar 10,6%, kalau Riskesdas tahun 2018 pun mencatat sekitar 10,9% ya. Nah, kalau ini adalah yang diperiksa atau diperiksa dengan menggunakan metode HbA1c.
Nah, ternyata yang didiagnosis atau yang datang ke fasilitas pelayanan kesehatan itu baru sekitar 2%. Jadi ada sekitar 8,9 gap-nya atau dalam posisi ini termasuk juga yang mungkin dengan prediabetes, kemudian yang mungkin belum didiagnosis ya. Dan kondisi-kondisi ini tentunya menjadi tantangan kita bersama ke depannya. Kenapa? Karena bisa saja yang kondisi yang masih prediabetes ini dalam tanda kutip adalah dalam daftar tunggu ya untuk bisa menjadi diabetes ya. Sementara yang sudah diabetes yang belum ketemu atau belum didiagnosis bisa saja pada saat nantinya didiagnosis mungkin bisa dalam kondisi yang sudah dengan tahapan lanjut atau dengan komplikasi, dan tentunya implikasinya ke beban pembiayaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau kita bandingkan dengan prevalensi prediabetes ya, atau dalam hal ini impaired glucose tolerance ya, dari Riskesdas sebelumnya tahun 2013, kita melihat bahwa terjadi ya kurang lebihnya ada yang terjadi peningkatan ya, meskipun tidak terlalu jauh ya. Dan kenapa seperti ini? Ya tentunya implikasinya menjadi pembiayaan ya. Ini hampir sama dengan data dunia bahwa memang ternyata masalah-masalah ini komplikasi ini yang menjadikan baik jumlah kematian maupun pembiayaannya akan menjadi tinggi ya. Ini terlihat dari dana JKN ya yang terserap karena pembiayaan yang sudah dalam kondisi yang dengan komplikasi. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dari studi kohort ya yang dilakukan saat itu oleh Badan Litbangkes, memperlihatkan bahwa orang-orang yang ada satu studi ini dilakukan di Bogor ya, dan orang-orang yang dalam kondisi baik normal maupun yang dengan prediabetes ini dipantau dan dalam 10 tahun, dan dianjurkan untuk dilakukan satu tindakan intervensi di situ. Dan sebenarnya ini yang menjadi peluang kita bersama, bahwa yang kita sangat berharap tentunya yang normal menjadi tetap normal ya, yang dengan prediabetes dengan intervensi perilaku maupun dengan intervensi gaya hidup sehat lainnya ya, akan berharap juga akan menjadi paling tidak dalam kondisi prediabetes dia tetap aja, jangan sampai malah berlanjut atau menjadi berlanjut ke diabetes ya. Nah, justru kalau dilihat di sini ya memang ada peluang untuk tetap dari prediabetes, ada peluang yang menjadi pembaik ya setelah intervensi perilaku, dan tetap juga ada yang memang menjadi diabetes. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya coba melihat lagi ke lebih hilir lagi ya. Jadi kondisi-kondisi di Indonesia ini tentunya sangat erat kaitannya dengan kondisi yang kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita ya, ternyata kondisi kita tingginya konsumsi gula menjadi faktor utama ya, dan kita menempati tempat ketiga di ASEAN dengan konsumsi yang cukup banyak. Dan rata-rata Bapak Ibu sekalian di Indonesia itu sekitar 5,5% penduduknya mengkonsumsi gula lebih dari 50 gram sehari ya, padahal batas amannya yang sesuai dengan Permenkes 30 tahun 2013, batas amannya adalah kurang dari atau batasannya adalah kurang dari 4 sendok makan per hari atau setara dengan kurang dari 50 gram ya. Permenkesnya 28 juga ada, 28 tahun 2019. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk karakteristik pola konsumsinya ternyata kelompok dengan usia tertinggi dengan konsumsi yang gula berlebih itu di atas 50 tahun atau di atas 55 tahun. Dan laki-laki ternyata lebih banyak dibandingkan perempuan. Dan konsumsi yang paling banyak dikonsumsi ya adalah teh kemasan, dan sedikitnya lebih dari sehari sekali mengkonsumsi produk-produk tersebut ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya kembali rekomendasi batasan
gula, garam, lemak sesuai dengan Permenkes 30 tahun 2013, yang kita sering membuat singkatan ya, GAGILS gitu ya. Gula sebetulnya harapannya yang dianjurkan adalah kurang dari 4 sendok makan sehari gitu ya, atau kurang dari 50 gram per hari. Garamnya setara dengan 1 sendok teh atau kurang dari 2.000 mg per hari. Kemudian lemaknya kurang dari 67 gram per hari atau setara dengan 5 sendok makan. Nah, kalau kita lihat ternyata ada sekitar lebih dari seperempat penduduk di Indonesia itu ternyata melebihi batas konsumsi gula garam yang dianjurkan. Nah, kalau kita lihat ini gambarannya Bapak Ibu sekalian. Ya, ini yang dengan beberapa provinsi yang dengan konsumsi yang gula maupun konsumsi natrium maupun lemak ya, yang ini proporsinya ada beberapa cukup tinggi. Nah, mari kita berlanjut ke proporsi berat badan lebih dan obesitas pada dewasa ya. Ternyata kondisi ini juga memicu terjadinya angka kejadian baik gizi lebih atau overweight dan obesitas juga trennya menjadi lebih meningkat ya dibanding dengan riskesdas sebelumnya. Dan demikian juga terjadi pada anak-anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia, ternyata konsumsi makanan berisiko terhadap kesehatan cenderung meningkat ya. Jadi rata-rata tentunya ini yang pangannya ya, makanan dan minuman yang jadi ya. Kemudian juga yang menjadi tren konsumsi di tahun mulai dari 96 juga terjadi tren konsumsi untuk minuman dalam kemasan. Nah, potensi-potensi ini baik ini yang tentunya cenderung membuat angka-angka diabetes maupun prediabetes juga menjadi tinggi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya kalau kita melihat secara keseluruhan, ini tidak hanya konsumsi ya, ternyata juga ada fisikal yang kaitannya dengan gaya hidup ya, kurang aktivitas fisik, kemudian juga adanya kemajuan teknologi ya yang membuat kita semua sekarang di era abad sekarang ini lebih mengakses makanan berbagai jenis ragam makanan ya, termasuk juga bukan hanya kita, anak-anak kita pun juga mungkin lebih mengenal makanan-makanan yang sudah dalam kemasan ya, makanan yang siap saji yang sudah dalam kemasan atau mungkin yang sudah ada di waralabanya banyak di sekitar kita, itu lebih mudah untuk didapatkan dengan menekan satu dua aplikasi sudah terhidang di depan kita. Dan tentunya ini menjadi masalah utama kita ya, masalah kesehatan kita, dan tentunya nanti implikasinya juga akan banyak, baik mulai dari produktivitas, mulai dari pembiayaan, dan juga semakin muda ya yang mengidap PTM maupun diabetes maupun prediabetes, dan selain juga tentunya yang masih menjadi tantangan kita bersama adalah yang kasus-kasus yang mungkin belum terdeteksi. Nah, untuk itu beberapa strategi dan kebijakan sudah kita coba untuk lakukan. Dan mungkin sedikit kembali ke topik kita pada pagi hari ini, ya ini yang mungkin menjadi definisi ya terkait dengan prediabetes, yaitu kondisi di mana gula darah sebetulnya dalam tubuh seseorang itu lebih dari normal gitu ya. Normalnya kan cut off-nya adalah 100 kurang dari yang gula darah puasanya kurang dari 100 ya, dan gula darah 2 jamnya kurang dari 126 gitu ya. Nah, kondisi-kondisi ini kita sebut sebagai prediabetes gitu ya, kurang dari 126, 140 paling tidak ya. Nah, kondisi yang lampu kuning ini adalah kondisi-kondisi yang prediabetes ya.
Sehingga sebetulnya mereka belum diabetes tapi sudah dalam kondisi yang lampu kuning tadi, ya. Sehingga apa yang sudah kita lakukan ya adalah transformasi kesehatan khususnya di layanan primer dan juga rujukan. Ini adalah suatu upaya kita untuk membaik mulai dari hulu sampai dengan hilir. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini beberapa kaitan ya yang upaya penanganan baik diabetes maupun prediabetes ya. Mulai dari ada aturan terkait dengan PP2 standar pelayanan minimal ya, yang juga sehingga menurunkan beberapa aturan baik itu Permendagri maupun Permenkes ya, karena memang pelayanan baik deteksi dini maupun pelayanan tata laksana kasus itu masuk terkait dengan diabetes itu masuk di standar pelayanan minimal. Kemudian juga ada Inpres nomor 1 tahun 2017 tentang Germas ya, dan juga peraturan Menteri Kesehatan yang terkait dengan PTM ya, ada PTM, ada penanggulangan, ada Permenkes 71 ya, kemudian juga ada pelayanan kesehatan ya untuk Jamkesmas ya, ada BPJS ya yang juga sebetulnya menaungi juga untuk beberapa tata laksana atau dukungan pembiayaan untuk tata laksana DM. Kemudian juga ada Permenkes 5 tahun 2017 tentang penyakit tidak menular yang di dalamnya juga melibatkan lintas sektor. Nah, terkait dengan Permenkes 71 tentang penanggulangan PTM, berbagai upaya sudah kita lakukan ya, dan kita tetap butuh dukungan semua, termasuk Bapak Ibu yang hadir di sini, ya mulai upaya promosi kesehatan, ya kemudian deteksi dini, ya deteksi dini itu maksudnya adalah untuk identifikasi dan intervensi sejak dini sehingga harapan kita juga bisa dilakukan tata laksana pada saat awal, gitu ya. Dan juga beberapa penyakit bisa dilakukan perlindungan khusus ya, dan juga tentunya semua kasus PTN harapan kita bisa dilakukan penanganan secara baik di level primer maupun level rujukan. Nah, ini termasuk juga upaya kita untuk prediabetes maupun diabetes ya. Nah, kalau apa yang bisa dilakukan, alurnya seperti ini Bapak Ibu sekalian ya, mulai dari posyandu, kegiatan posyandu, mungkin kalau PTM dulu kita sering mendengarnya adalah Posbindu ya. Beberapa kegiatan seperti edukasi, kemudian deteksi dini dan juga intervensi prediabetes itu kita memang arahkan dilakukan di level primer ya, di level yang warna hijau. Ya. Izin saya lanjutkan. Jadi mulai di level hulu ini kita sangat mengajak semua ya, baik itu melibatkan semua ya, mulai dari kader, mulai dari siapapun ya yang tentunya bisa memberikan edukasi ya, penyuluhan ya, termasuk juga memanfaatkan sosial media kita ya untuk melakukan promosi kesehatan ya. Kemudian dilakukan juga ya beberapa deteksi dini ya, seperti mulai dari identifikasi faktor risiko, kemudian wawancara ya, melalui wawancara, kemudian juga pemeriksaan tinggi badan, berat badan, lingkar perut ya, tekanan darah ya, pemeriksaan gula darah itu bisa dilakukan juga oleh para kader tentunya dengan supervisi atau pengawasan dari puskesmas ya. Dan kemudian untuk beberapa kasus yang mungkin kita curigai, termasuk juga di sini apabila mana dengan kriteria tadi yang dengan lampu kuning ya, curiga lampu kuning tadi, tentunya dilakukan dirujuk di FKTP untuk dilakukan penegakan diagnosis ya.
atau melakukan juga masalah-masalah identifikasi faktor risiko lain ya, dan dilakukan tata laksana ya. Sehingga kalau misalkan memang ada permasalahan yang tidak sesuai dengan kompetensi nakes yang ada di FKTP, tentunya dilakukan rujukan di layanan rujukan selanjutnya ya. Dan tentu ini pun nantinya yang untuk kasus prediabetes kita juga akan mintakan untuk kembali ke eh, ke level UKBM ini, ya level yang hijau ini untuk bisa dilakukan tata laksana atau intervensi perilaku atau gaya hidup. Nah, Bapak Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan ya tentunya mulai dari level tadi yang Posyandu maupun Posyandu 5 ya, mulai dari awareness, pemberdayaan ya, kemudian FKTP ya, ini tahun 2022 ini kita juga berupaya untuk melakukan tadi ya, untuk mengurangi gap yang undiagnosed tadi ya, dan juga kalau memang dibutuhkan dilakukan juga rujukan ya. Nah, ini gambarannya ya, saat ini kurang lebihnya ini yang menjadi sasaran ya, dan juga beberapa keterlibatan ya, kita tidak mungkin bekerja sendiri ya, kita perlu keterlibatan semua yang mulai dari keluarga, level level keluarga ya, kemudian level masyarakat yang mulai dengan kader-kadernya sampai juga nakesnya sesuai dengan jenjang yang ada mulai dari level primer maupun rujukan. Nah, ini adalah kurang lebihnya memberikan gambaran ya bahwa nantinya juga kita juga sedang mengembangkan beberapa pengampuan ya terkait dengan diabetes ya, terutama mendampingi ya sehingga mulai dari level primer sampai dengan level rujukan itu bisa bisa dengan baik, bisa dengan paripurna untuk tata laksana kasusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau kita kembali ke inti pembahasan pada pagi hari ini, screening yang dilakukan ya untuk diabetes mellitus memang adalah screening untuk penduduk usia 40 tahun. Itu semua wajib untuk dilakukan pemeriksaan gula darah. Itu yang dilakukan di level mulai dari level UKBM ya maupun level primer. Kemudian juga yang kedua adalah sasarannya adalah usia 15 sampai 39 tahun yang dengan faktor risiko PTM baik itu obesitas maupun obesitas sentral maupun dengan kalau sudah diperiksa tekanan darahnya tinggi ya, baru dilanjutkan lagi dengan pemeriksaan gula darah. Kemudian kegiatan ini sebetulnya sesuai dengan kesepakatan, tapi paling tidak 1 tahun sekali setiap orang itu merasakan untuk dilakukan pemeriksaan tersebut ya. Dan tentu karena pelaksanaannya adalah yang sudah terlatih ya, kader yang sudah terlatih. Oleh karena itu tetap perlu pendampingan ya sesuai dengan kapasitasnya ya, dan juga untuk pada saat ada masalah dilakukan rujukan ke FKTP. Nah, selanjutnya untuk hasil dari penilaian screening tadi ya, kalau normal ya tetap dilakukan pertahankan gaya hidup sehat ya. Kalau yang dengan prediabetes atau yang tadi dengan kriteria yang lampu kuning tadi, tentunya dilakukan edukasi untuk melakukan gaya hidup sehat ya, dan pemantauan berkala secara 3 bulan, paling tidak 3 bulan. Harapannya dengan intervensi selama 3 bulan itu paling tidak sudah ada perubahan, entah itu perubahan perilakunya maupun bahkan faktor risiko lainnya. Dan untuk yang sudah dengan masalah hiperglikemi ya, hiperglikemi tentunya dilakukan rujukan tindak lanjut ini ke fasilitas pelayanan kesehatan baik itu puskesmas maupun FKTP lainnya. Kemudian berdasarkan screening kalau yang ada di puskesmas ya bisa juga dilakukan screening di FKTP ya. Ya tadi sama ya, untuk yang normal tetap dilakukan gaya hidup sehat, yang prediabetes juga sama ya, edukasi
dan juga motivasi terutama untuk melakukan perubahan perilaku ya sehingga bergaya hidup sehat ya. Kemudian yang diabetes tentunya di sini dilakukan tata laksana sesuai dengan pedoman praktek klinik kedokteran dan juga peraturan lain yang mungkin berlaku ya. Peraturan lain berlaku di sini bisa jadi kalau dia itu seorang anggota BPJS tentu dilakukan tata laksananya dengan obat-obat yang memang menjadi haknya dia sebagai anggota BPJS ya. Kemudian untuk tindak lanjut screening tentunya yang prediabetes tadi bisa dilakukan rujuk balik atau dikembalikan ke posyandu atau pospindu ya untuk mungkin bisa bersama-sama dengan yang lain ya melakukan kalau bersama-sama itu akan lebih mudah sehingga akan lebih semangat gitu ya untuk melakukan gaya hidup sehatnya. Nah, ini mungkin yang menjadi rujukan kita ya saat ini kami juga sudah menyusun beberapa pedoman. Silahkan ini akses tautannya ya tautan untuk silahkan Bapak Ibu kalau mau mengakses ya. Untuk pedoman pengelolaan prediabetes ini untuk tenaga kesehatan ini memang ditujukan untuk nakes yang ada di level primer. Nah, sementara untuk masyarakat ya ini mungkin bisa menjadi rujukan apa saja yang perlu dilakukan atau apa saja yang bisa dilakukan sebagai motivasi untuk hidup lebih sehat ya. Dan sebenarnya kami juga sudah ada formulir untuk pemantauan ya pengendalian prediabetes bisa dilakukan secara mandiri maupun dengan bantuan atau dengan pendampingan dari kader sehingga lebih semangat gitu ya. Di form ini tentunya ada bagian dari data ya data diri ya kemudian juga ada identifikasi faktor risiko ya termasuk juga ada identifikasi untuk penyakit PTM mungkin atau baik dari diri sendiri maupun keluarga ya dan juga pemantauan selama kurang lebih setahun kalau di sini ya beberapa bulan ke depan ya 12 bulan ke depan ya ini mulai yang dipantau adalah sama seperti pemeriksaan di Pospindu yang mulai berat badan tinggi badan ya kemudian lingkar perut kemudian tekanan darah dan juga gula darahnya ya. Harapan kita sebetulnya dengan intervensi perilaku tersebut selama 3 bulan akan memperbaiki parameter-parameter lain yang juga menjadi termasuk juga faktor risiko ya. Faktor risiko ini mulai dari bagaimana kebiasaan makannya, bagaimana kebiasaan untuk mungkin kalau juga unhealthy dietnya kemudian aktivitas fisiknya ya tentunya harapannya dengan 3 bulan akan terjadi perbaikan. Nah mungkin ini menjadi beberapa yang Bapak Ibu sekalian bisa rujuk ya. Kami ada Instagram, kami ada Twitter, ya, kami ada Facebook dan juga banyak sebenarnya seminar-seminar online yang juga kami unggah di kanal YouTube ya yang bisa Bapak Ibu akses ya. Dan website ya salah satu beberapa pedoman kami ada di website P2PTM. Silahkan bila Bapak Ibu memerlukan bisa mengunduhnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya sebagai key message ya. Tentunya upaya kita sangat bergantung pada penguatan upaya promotif preventif ya. Dan intervensi tentunya tetap dilakukan secara dini karena bagaimanapun juga faktor risiko dan juga kita sangat erat kaitannya dengan perubahan perilaku dan tentunya identifikasi awal dan juga penemuan serta tata laksana secara awal akan membuat kualitas hidup kita semua akan menjadi lebih baik gitu ya dan juga ada standar pelayanan minimal, ada Germas, ada juga beberapa program yang tentunya akan memperluas ya cakupan pengendalian faktor risiko penyakit.
Dan kita perlu untuk bersama-sama, kami tidak mungkin sendirian, kami punya Bapak Ibu sekalian yang juga bisa menjadi menyuarakan banyak perubahan dan mengajak mungkin dimulai dari sekitar kita untuk hidup sehat sehingga kualitas hidup kita ke depan akan lebih baik. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan juga menjadi amal ibadah kita bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.